mazid fihi, yaitu bab-bab yang ada di sulasi mazid fihi. Ada berapa bab yang sudah kita pelajari? 5. Barusan dari bab ke-5. Baik, bab pertama al-babul awal. Bab pertama yang telah kita pelajari adalah bab af'ala yuf'ilu. Bab af'ala, kemudian mudhari'nya yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, berapa tambahannya? 1 huruf, yaitu huruf hamzah di depan. Apa faedah dari bab pertama yang sudah kita bahas? Apa faedahnya Mas Indra? Yaitu untuk menunjukkan makna ta'diyah. Apa ta'diyah? Mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Jadi fungsinya adalah lid ta'diyah, atau memiliki fungsi merubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Apa misalnya? Apa misalnya yang sudah kita bahas? Iya, karuma yang krumu. Misalnya karuma Muhammadun. Apa makna karuma? Muhammad mulia. Muhammad mulia. Ini karuma fi'il lazim atau muta'addi? Lazim, artinya dia nggak butuh objek. Ketika masuk ke bab ini af'ala, maka karuma berubah menjadi akroma. Akroma Muhammadun. Ketika sudah berubah menjadi akroma, maka maknanya berubah. Asalnya mulia menjadi memuliakan. Muhammad memuliakan. Butuh objek kan? Sekarang butuh. Dia berarti fi'il muta'addi. Kita katakan akroma Muhammadun, misalnya dhaifan. Muhammad memuliakan tamu. Ini fungsinya, yaitu lid ta'diyah, mengubah fi'il yang tadinya lazim, artinya nggak butuh objek, menjadi fi'il muta'addi, yaitu yang butuh objek. Akrama Muhammadun dhaifan. Muhammad memuliakan tamu. Ini bab keberapa? Bab yang pertama. Kemudian bab yang berikutnya yang sudah kita bahas, yaitu bab kedua, al-babus tsani, adalah bab apa? Fa'ala yufa'ilu. Baik, bab fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Sama seperti bab sebelumnya, yaitu bab ini punya faidah, punya makna yang terkandung, punya fungsi. Masih ingat apa fungsinya fa'ala yufa'ilu? Yaitu diantaranya adalah untuk lid taksir. Apa makna taksir? Yaitu untuk memberikan faidah, mengandung makna banyak, mengandung makna banyak. Dan sebelumnya fa'ala, apa huruf tambahannya? Apa huruf tambahannya? Huruf semisal ain fi'ilnya. Jadi kita katakan huruf tambahannya huruf semisal ain fi'ilnya. Huruf semisal ain fi'ilnya. Jadi faidahnya al-faidah. Apa faidahnya tadi? Yaitu lid taksir. Lid taksir. Apa makna taksir? Yaitu untuk menunjukkan makna banyak. Apa misalnya waktu itu kita sebutkan, misaluhu, contohnya mata addiku. Mata addiku. Apa maknanya? Telah mati satu ayam itu. Ayam itu telah mati. Ketika kalimat yang menggunakan mata
berapa ayam yang mati? Satu. Satu. Ketika menggunakan mata di sini, maka kita katakan yang mati ayamnya adalah satu. Yang mati jumlahnya satu. Namun ketika kita rubah ke bab fa'ala yufa'ilu, maka mawwata addiku, maka maknanya sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Yaitu yang kedua adalah telah terjadi kematian ayam yang begitu banyak. Telah terjadi kematian ayam begitu banyak, artinya mati massal. Kenapa kok kita tahu mati massal, matinya banyak? Karena menggunakan kata mauwata, yaitu terjadi kematian massal. Jadi ketika dirubah ke wazan mauwata, ini menunjukkan merubah makna taksir. Apa makna taksir? Yaitu menunjukkan makna kasir. Menunjukkan makna kasir. Apa makna kasir? Banyak. Ini bab keberapa? Bab kedua. Ini bab kedua. Kemudian yang telah kita bahas selanjutnya al-babus salis, bab ketiga. Al-babus salis. Apa bab yang ketiga di situ? Yaitu bab fa'ala yufa'ilu. Bab ketiga adalah bab fa'ala, mudhari'nya yufa'ilu. Yufa'ilu. Bab fa'ala yufa'ilu. Sama seperti bab sebelumnya, ini ada huruf tambahan. Apa huruf tambahannya? Yaitu tambahannya adalah huruf alif. Tambahannya adalah huruf alif. Baik. Kemudian makna yang terkandung faidahnya, dia mengandung makna apa? Mengandung makna lil musyarakah. Al-faidah, faidahnya, arti yang terkandung adalah lil musyarakah. Apa makna lil musyarakah? Yaitu memunculkan makna saling. Faidahnya lil musyarakah, untuk menunjukkan makna saling. Apa contohnya waktu itu? Ya, misalnya doroba. Misalnya kalimat doroba Zaidun, musuhnya siapa? Amr. Zaid musuh. Zaid musuh. Zaid memukul Amr. Zaid memukul Amr. Ini Zaid yang mukul, Amr ngebales, atau Zaid mukul, Amr diem aja? Zaid mukul, Amr diem aja. Dari mana kita tahu? Karena menggunakan kata doroba. Doroba maknanya sekedar memukul. Dijitak sekali, Amr diem aja pulang. Nah, ini kenapa kita katakan Amrnya nggak bales? Karena menggunakan kata doroba. Nah, ketika kita rubah ke wazan bab ketiga, yaitu menjadi doroba Zaidun Amron. Nah, maka di sini kita katakan bahwa setelah Zaid mukul, Amrnya ngebales mukul lagi. Karena maknanya doroba Zaidun Amron, Zaid saling berpukulan dengan Amr. Zaid saling berpukulan dengan Amr. Kenapa muncul makna saling? Karena bab ketiga lil musyarakah, untuk menunjukkan makna saling. Dan ini contohnya doroba. Ini bab keberapa? Bab ketiga. Kemudian bab yang keempat, yang belum lama,
kita bahas. Al-babur rabi'. Apa babnya ya? Yaitu bab tafa'ala yatafa'al. Tafa'ala yatafa'al. Tafa'ala ya. Alhamdulillah nggak ngantuk berarti ya. Enggak Ustaz. Aman. Jangan melulu, enggak lah. Kamu babnya? Tafa'ala yatafa'alu. Ini bab yang keempat. Nah, mulai dari sini, mulai dari bab keempat, kita katakan huruf tambahannya sudah tidak satu huruf lagi. Bukan lagi satu huruf, tapi berapa huruf tambahannya? Dua. Di sini tafa'ala, huruf tambahan pertamanya adalah huruf ta. Pertama huruf ta, kedua huruf semisal ain fi'il. Huruf semisal ain fi'il. Jangan kita katakan huruf tambahan keduanya ain, jangan, tapi huruf semisal ain fi'il. Jadi huruf tambahannya berapa? Dua. Jadi mulai bab keempat nanti sampai bab ke-8 huruf tambahannya adalah dua, yaitu mazida fihi harfan. Baik, kita lanjut. Faidahnya sekarang, makna yang terkandungnya. Al-faidah. Apa faidahnya? Yaitu lil mutawwa'ah. Lil mutawwa'ah. Apa itu lil mutawwa'ah? Yaitu bisa dibilang kebalikan dari muta'addi. Al-muta'addi menjadikan fi'il yang asalnya lazim menjadi muta'addi. Adapun mutawwa'ah adalah menjadikan fi'il yang asalnya lazim menjadikan asalnya muta'addi menjadi lazim. Itu makna pertama, yaitu kebalikan dari ta'diyah. Atau yang kedua adalah mutawwa'ah adalah fi'il dampak dari fi'il yang sebelumnya. Dampak dari fi'il yang sebelumnya. Misal, ini langsung harus dua contoh. Misalnya kalimat kasartu az-zujaja. Kasartu az-zujaja. Kemudian fatakassara dalikaz zujaj. Fatakassara dalikaz zujaj. Kasartuz zujaja. Saya memecahkan kaca. Saya memecahkan kaca. Kalimat memecahkan ini lazim atau muta'addi? Muta'addi. Kenapa? Karena ada objeknya. Saya memecahkan kaca. Itu ada objeknya. Fi'il pertama muta'addi. Kemudian kalimat keduanya fatakassara dalikaz zujaj. Apa maknanya? Maka pecahlah kaca tersebut. Maka pecahlah kaca tersebut. Kalimat atau kata pecahlah ini butuh objek atau tidak? Enggak butuh objek. Kenapa? Karena yang pecah ya sendiri kaca itu sendiri. Saya memecahkan kaca, maka pecahlah kaca tersebut. Ini fungsi mutawwa'ah. Setidaknya kita ambil dua faedah. Pertama yaitu merubah fi'il yang tadinya muta'addi menjadi fi'il lazim. Yang kedua adalah ini fi'il merupakan dampak dari fi'il sebelumnya. Dampak dari fi'il sebelumnya. Takassara asalnya adalah kassara. Seperti kemarin tahassana maknanya adalah asalnya adalah hassana. Tahassana asalnya hassana. Apalagi kemarin Ailama asalnya adalah
ta'allama. Jadi dampak dari fi'il yang sebelumnya. Type ini contoh yang bagian atau bab keempat, yaitu bab tafa'ala yatafa'alu. Kemudian terakhir bab yang sudah kita bahas atau al-babul khamis. Al-babul khamis. Bab apa yang kelima, yaitu bab tafa'ala yatafa'alu. Bab tafa'ala, kemudian yatafa'alu. Bab tafa'ala yatafa'alu. Berapa tambahan hurufnya? Dua. Yaitu sebagaimana kita katakan mulai bab keempat, huruf tambahannya itu ada dua, atau kalimatnya mazida bihi harfani. Apa saja huruf tambahannya? Pertama huruf ta, yang kedua huruf alif. Jadi tambahannya pertama ta, kedua huruf alif. Ini huruf tambahannya. Kemudian selanjutnya makna yang terkandung di dalamnya atau faidahnya. Al-faidah. Apa faidahnya? Ada dua, yaitu pertama lil musyarakah, yang kedua lil tadhahur. Faidahnya ada dua, pertama yaitu lil musyarakah, bagaimana bab ketiga, atau yang kedua adalah lil tadhahur. Apa makna lil tadhahur? Yaitu pura-pura. Musyarakah maknanya saling, tadhahur maknanya pura-pura. Kita ambil contoh yang musyarakah dulu. Apa contohnya kemarin? Iya. Sa'ala menjadi tasa'ala. Atau yang lain misalnya dari kata sholaha yusolihu atau sholah soluha. Apa itu soluha? Solih. Apa solih? Baik. Tapi kalau kita katakan tasolaha, maka maknanya saling berbaikan, saling baikan. Nah, maka kita katakan di antara contohnya tasolaha al-qawmu. Apa maknanya? Kaum tersebut saling berdamai, saling berbaikan. Kenapa muncul makna saling? Karena makna pertama adalah lil musyarakah. Jadi tasolaha asalnya adalah soluha, sebagaimana dalam hadis fa'idha soluhat sa'iru amali. Ketika hatinya ini baik, atau dalam hadis lain sholatnya baik, maka semua amalnya menjadi baik. Itu soluha. Tapi ketika kata tasolaha, maka maknanya saling baik atau saling berdamai. Kaum itu saling berdamai, saling bermaaf-maafan, saling berbuat baik. Ini makna pertama, yaitu lil musyarakah. Kita kasih nomor saja. Faidah pertama lil musyarakah, faidah kedua lil tadhahur. Ini contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua atau yang bermakna pura-pura. Apa kemarin? Misalnya tamarodun. Iya. Dari kata, kita tulis dulu ya, sebagaimana sebelumnya. Contoh asalnya. Contoh pertama tadi, misalnya Soluha Muhammadun. Maknanya apa? Muhammad itu baik.
Soleh itu Muhammad, Muhammad itu soleh. Muncul makna saling tidak? Tidak. Tidak. Tapi kalau kita katakan tasalaha al-qaumu, maka maknanya menjadi kaum itu saling berdamai, saling berbaikan. Muncul makna saling. Awalnya solaha, kemudian jadi tasalaha. Kemudian baru kita buat contoh yang kedua. Apa contoh kedua tadi? Maridha misalnya. Maridha. Siapa yang mau ditulis? Maridha siapa? Maridha Umar, Lesarianto. Maridha misalnya Muhammadun. Apa maknanya ini? Muhammad sakit. Muhammad telah sakit. Ini sakitnya Quran atau beneran? Beneran dia. Karena kalimatnya maridha. Tapi ketika kita katakan tamarada Muhammadun, maka maknanya apa? Muhammad pura-pura sakit. Muhammad pura-pura sakit. Dapat dari mana muncul pura-pura? Yaitu dari faidah tazahur, memunculkan arti pura-pura. Jadi asalnya maridha sakit, tamarada pura-pura sakit. Ini makna-makna atau fawaid yang sudah kita bahas di 5 bab sebelumnya. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan di awal waktu itu sulasi mazid, bahwa hadirnya sulasi mazid, adanya sulasi mazid itu untuk memberikan makna tambahan dari perubahan asalnya, yaitu dari fi'il sulasi dari sulasi mujarrad. Jadi kenapa ada sulasi mazid? Yaitu tadi untuk memberikan makna tambahan. Karuma mulia, akrama memuliakan. Mata, matinya satu, tapi kalau mau mata, kematian massal. Doroba, memukul. Doroba, saling memukul. Kasarot, memecahkan. Takassarot, menjadi pecah. Soluha, baik. Tasolaha, saling baik. Atau bahasa lebih enak, saling berdamai. Maridha sakit. Kalau tamarada pura-pura sakit. Baik, ini fawaid makna-makna yang terkandung dalam 5 bab yang sudah kita bahas. Nah, nanti ke depannya